Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgiawan Ristianto dengan NIM 24020950110 dari kelas PTIKE tahun 2024. Nah, di sini saya akan menyusun laporan dengan berbasis video untuk tugas proyek akhir semester yang diberikan oleh mata kuliah komputer grafis. Langsung saja kita mulai. Nah, ini hasil desain tadi, konsepnya. Sekarang saya akan membuat ulang sebagai sebuah laporan. Kita bikin dokumen baru. Nah, pada bagian ini kita pilih tools kotak, lalu kita tarik. Jangan lupa atur stroke paint dan stroke style. Nah, pada bagian ini kita tarik poin di sini untuk membuat sebuah kurva. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita letakkan di tengah dulu. Nah, setelah itu kita bikin persegi baru untuk membuat pemotong dari bentuk tadi. Atur. Lalu kita seleksi yang atas dan yang bawah. Pilih menu pad, lalu difference. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, cangkirnya sudah mulai terlihat. Setelah itu kita bikin cawannya atau sebuah piring. Kita tarik garis seperti ini. Kita taruh di tengah. Agar seimbang, jadi kita taruh di tengah. Nah, lalu kita potong lagi agar piringnya menjadi setengah. Terus kita ulangi proses yang tadi. Seleksi bagian atas, lalu yang bawah, klik pad, lalu difference. Maka hasilnya seperti ini. Tapi kayaknya kurang bagus deh. Ulang-ulang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita posisikan mendekati cangkirnya. Nah, mulai terlihat kan bentuknya. Kita sesuaikan bentuknya dulu. Oke, sempurna. Kayaknya belum deh. Kita pakai tools align aja biar mudah gitu. Nah, setelah posisinya sudah pas, kita akan bikin gagangnya. Pilih yang lingkaran, kita pakai lingkaran. Untuk membuatnya presisi, kita tekan
tombol kontrol, lalu kita tarik. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita bikin lagi satu untuk bagian dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita posisikan agar lingkaran tersebut berada di tengah. Nah, setelah seperti ini, kita seleksi yang di dalam, lalu yang luar kita klik pad, lalu kita difference. Maka hasilnya akan seperti ini. Tunggu, kayaknya kurang tipis deh. Saya ulang dulu ya. Nah, setelah itu kita seleksi yang bagian dalam, lalu pilih yang bagian luar, klik menu pad, lalu difference. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini gagang, jadi kita posisikan pada bagian samping cangkirnya. Kita perkecil. Untuk membuatnya presisi, kita klik tombol CTRL, lalu geser. Sesuaikan posisinya. Lalu kita posisikan gagang ini ke belakang layar. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah terlihat kan modelnya, model cangkirnya. Nah, setelah itu kita ubah warnanya dulu, warna cangkirnya, atau warnanya saja, piringnya. Nah, setelah itu kita bikin lagi ornamen di atas seperti krim gitu. Kita tarik seperti ini, posisikan agar pas, lalu kita geser. Nah, kita ubah warnanya lagi. Maka hasilnya seperti ini. Kurang pas nggak sih? Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus kita tarik lagi sebagai ornamen lelehan gitu. Lalu satu lagi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita seleksi ketiganya, klik menu pad, lalu kita klik union. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Bagus toh? Kayaknya mulai terlihat. Nah, setelah itu kita bikin ornamen silaunya gitu, kayak cangkir pada umumnya. Kita posisikan agar pas, perkecil lagi, lalu kita pilih lagi, kita bikin lagi satu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita hapus outline-nya, kita pilih ini, dan
ini. Lalu kita ubah warnanya ke warna putih. Kurangi opacity-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Sudah mulai terlihat ya. Kayaknya piringnya terlalu besar deh. Kita perkecil dulu. Kita posisikan ke tengah. Nah, bagus toh. Sekarang kita bikin coklatosnya. Bagaimana cara bikin coklatos ya? Nah, kita pilih yang kotak, kita tarik seperti ini. Loh, mana warnanya? Kita pilih yang kotak, tarik seperti ini. Pantas tidak ada warnanya. Kita kasih warna, kita nyalakan stroke pen-nya. Lalu kita atur bentuknya sebagaimana coklatos pada biasanya. Lalu kita bikin lagi satu yang melintang. Oh, pantas. Kita naikkan dulu opacity-nya, guys, karena tadi kita kurangi. Nah, gini kan jelas. Karena kita mau bikin baris ke bawah, kita punya satu cara agar tidak membuat bentuk seperti ini lagi. Bagaimana cara mengklonnya? Caranya ialah kita klik edit, klik clone, lalu create tiled clone. Nah, terus kita isi ini. Saya mau mengisinya 6 dan 1, lalu klik create. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terus kita seleksi semua. Lalu kita miringkan. Maka hasilnya seperti ini. Oh iya, sebelum itu kita matikan stroke pen-nya terlebih dahulu. Oh iya, bukan dimatikan. Kita kurangi feelingnya. Nah, maka jadi seperti ini. Kita klik yang ini untuk memberikan garis. Kita klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian bentuk yang telah diedit tadi kita hapus lagi. Hasil akhirnya seperti ini. Kita ubah dulu area
saya ambilkan. Lalu yang garis ini kita berikan warna coklat sebagaimana coklatos pada biasanya. Oh iya, lupa tadi kita nyalain dulu stroke paint-nya. Bukan stroke paint, kita nyalakan dulu opasitas untuk yang tadi dan dibikin. Kita kurangi warna yang ini. Nah, maka hasil akhirnya seperti ini, mirip coklatos bukan? Setelah itu kita seleksi semua, klik Ctrl G untuk menggroup semuanya. Mohon maaf ya, asan dulu, kita beri jeda sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali proyeknya. Udah di mana ya tadi? Nah, setelah terseleksi semua, kita miringkan hingga seperti ini. Lalu kita taruh ke cangkirnya, kita sesuaikan, perkecil. Kita sesuaikan, lalu turunkan layarnya ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah bagus kan? Waduh. Mohon maaf, pencahayaannya mati. Saya nyalain dulu. Nah, setelah ini kita buatkan sebuah background untuk kamar ini. Kita tarik lingkaran hingga semua objek tertutupi oleh lingkaran itu. Kita posisikan, turunkan layarnya hingga ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ambil kode warnanya. Kita ubah warnanya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah bagus bukan? Sekarang kita tambahkan teksnya. Bagaimana caranya? Kita pilih menu teks pada bagian samping, terus kita posisikan, kita ketik teksnya. Kalau desain saya tadi namanya kopi awan. Oh, maaf ya, penerangannya mati lagi. Oke, kita lanjut. Kopi awan. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita isi filenya, kasih warna yang cocok seperti ini. Matikan stroke paint-nya. Nah, sudah bagus kan? Posisikan lagi,
Untuk font yang saya pakai ialah Poppins dengan style bold. Oke. Setelah itu kita bikin teks melingkarnya. Kita bikin lingkaran, atau kita kontrol D saja yang tadi duplikat, lalu kita perkecil, sesuaikan ke tengah. Nah, setelah itu kita ketik teksnya. Nah, seperti ini. Kita ubah warnanya yang cocok. Lalu kita seleksi juga yang kita seleksi teks dan lingkaran. Pilih pad, pilih objek. Bukan. Kita seleksi keduanya, lalu kita pilih put on the pad. Maaf, saya kecilkan dulu teksnya. Tadi agak kebesaran. Lalu kita seleksi juga ya lingkaran. Kita ulangi cara yang tadi. Klik teks lalu put on the pad. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Terus kita putar objeknya, rotasikan seperti ini. Terus kita perbesar. Nah, setelah itu kita hapus lingkarannya. Bukan. Kita kurangi opacity lingkarannya, kurangi ke 0, dan fillnya juga 0. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita perkecil dulu teksnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu kita seleksi semua. Pilih bagian ini, cari ekspor. Klik selected. Lalu pilih escape SVG dan ekspor. Kita ubah dulu namanya. Klik ekspor. Nah, setelah itu kita bikin yang versi hitam putih. Nah, pada bagian plane kita pilih PNG, kita seleksi bagian gear atau setting, lalu kita pilih gray, entah gray yang mana, lalu kita klik ekspor. Coba kita lihat hasilnya. Apakah sudah bagus? Nah, ini untuk desain hitam putihnya, dan yang ini untuk
Dan yang ini untuk desain logo yang berwarnanya. Nah, itu saja laporan tugas dari saya, laporan praktikum. Kita klik save agar tidak hilang filenya. Kita berikan nama project. Kita save. Ini adalah hasil logo saya. Kenapa saya memilih cangkir? Karena saya akan memilih tema UMKM, di mana cangkir dan kopi ini menjadi identitas bahwa usaha saya ialah menjual minuman dan kopi. Bukan pisang hijau, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutorial yang terlewatkan dan beberapa hal yang terjadi di luar ekspektasi ataupun ya, yang intinya itulah, lupa aku. Mohon maaf jika laporannya ada yang kurang jelas. Saya akhiri recording ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di proyek selanjutnya, membuat flyer brosur, flyer promosi. See you next time.